Halo, selamat malam, entrepreneurs. Mohon maaf kita ulang lagi di sini ya. Halo, Halo, selamat Mas. malam, Salma. Selamat malam, mohon maaf Pak. Tadi saya ke-refresh tiba-tiba keluar No sendiri. problem. Mohon maaf Pak Bes. Makanya tadi kok Oke, post tadi soalnya oke. videonya. Iya, Bang. Ya, ya, silakan Salma. Sekarang udah jelas Udah belum oke. Pak? Kok freeze lagi nih, Salma? Iya, Salma. Udah aman sekarang? Dari Frozen. Udah aman, udah aman. Tadi saya di kamar terus pindah keluar. Kayaknya walaupun pakai wifi jaringannya kurang bagus nih. Oke, Oke. siap. Iya, iya. Udah jelas ya Silakan Pak? pelan-pelan mau dibuka. Oke, oke. Oke, selamat malam semua teman-teman entrepreneurs. Gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Oke, sebelum kita mulai, teman-teman bisa nih tulis dulu di kolom komen nama dan domisilinya. Dan barangkali teman-teman punya bisnis, bisa ditambahin bisnisnya di kolom komen juga. Aman, aman di Halo Pak saya. Bas, apa terputus Suaranya Pak? udah oke. Oke, oke siap Pak Bas. Hari ini kita ada topik ya dari perang harga dan diskon. Oke, Salwa kayaknya masih putus-putus ya, Salwa suaranya ya. Halo? Oke, Sekarang udah suara aman oke. Pak? Ya, oke baiklah. Kita mulai aja ya, Salwa ya. Oke, Oke, selamat malam teman-teman. Assalamualaikum oke warahmatullahi siap. wabarakatuh. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat malam ini ya. Waalaikumsalam. Senang sekali kita bisa ketemu lagi. Bersyukur kita sama-sama masih dalam keadaan sehat walafiat dan dimungkinkan untuk saling bertemu di sesi Business Q&A malam ini. Senin tanggal 13 Juni 2022. Alhamdulillah sekali. Oke, topik pembuka malam ini adalah bagaimana menghindari diskon yang berkelanjutan dan perang harga ya dari bisnis Anda. Jadi ini topik pembuka yang sebenarnya lanjutan dari pembahasan saya dengan Pak Budi di hari Sabtu malam. Ya, saking serunya tidak terlalu banyak pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita jawab saat itu. Jadi saya buka aja ini sebagai topik pembuka kembali di bisnis Q&A malam ini. Oke, oke. Mungkin sebelum ada teman-teman yang bertanya, saya yakin banyak pertanyaan seputar price war atau diskon yang berkelanjutan. Saya ingin
mengulas secara cepat saja ya, sebagai pemanas buat teman-teman khususnya yang tidak join kemarin di Sabtu malam. Baik, kalau kita bicara soal apa topik ya, bagaimana menghindari price discount dan juga price war yang berkelanjutan, ini topiknya seputar antara price dan value sebenarnya ya. Oke, sebelum kita bicara soal value, apa sih yang dimaksud dengan price? Harga. Oke, harga itu adalah biaya yang konsumen kita atau pelanggan kita rela untuk membayar penawaran bisnis kita. Oke, penawaran bisnis kita apa saja, bisa berupa jasa ataupun produk ataupun jasa dan produk kita, gitu kan? Nah, tingkat kewajaran price yang mereka ingin bayarkan itu disandingkan dengan value yang diberikan oleh produk atau jasa Anda. Oke. Nah, jadi kerelaan mereka itu kembali bersandarkan pada value yang ditawarkan oleh produk atau jasa Anda. Nah, pertanyaannya adalah kenapa kok terjadi price discount? Nah, itu sebenarnya price discount terjadi karena adanya kompetisi di antara pemberi jasa atau produk yang dipersepsikan sama di benaknya konsumen. Ya, persepsi sama itu bisa mulai dari yang nyata-nyata sama ataupun yang beda sedikit ya atau mirip. Oke. Contohnya kalau kita berjualan apa namanya, makanan lah ya, sama-sama makanannya bakso. Anggap aja semuanya sama ya, mulai dari bahannya yang secara apa functional atau secara fisik itu sama, maupun dari sisi emosionalnya sama, dari sisi kemasannya sama, pokoknya semuanya dari segala aspek value yang bisa dibangun dari elemen-elemen itu sama, biasanya sudah akan ada yang namanya harga pasaran. Karena dianggap bahwa value yang sama itu anggap aja bakso Baskoro dengan bakso Salwa, itu semuanya sama, berarti sudah ada yang namanya harga pasarannya. Anggap saja Rp1.000 gitu ya. Nah, dikala itu sudah terbentuk harga pasaran terhadap bakso yang diwakilkan oleh pasarnya hanya 2 brand, yaitu bakso Salwa dan bakso Baskoro, 1.000 itu dianggap sebagai harga sewajarnya dan setara dengan value yang diberikan kepada konsumen. Oke? Nah, kenapa kok bisa terjadi perang harga atau diskon yang berkelanjutan? Itu disebabkan karena saya ingin menarik lebih banyak lagi customer, baik itu adalah customernya Salwa atau customernya yang mungkin belum sebagai pemakan bakso, gitu ya. Oleh karenanya saya akan mengejar supaya jualan saya lebih tinggi dari sisi volume, jualannya Salwa juga lebih tinggi, akhirnya saya turunkan 10%, Salwa menurunkan 10%. Saya turunkan 20%, Salwa menurunkan 20%. Saya turunkan 30%, Salwa menurunkan 30%. Atau apa namanya, dengan harga yang sama, tapi apa namanya, melakukan price discount yang berlebihan dan berkelanjutan. Ya, jadi bisa jadi apa namanya, nggak turun 10, 20, 30, tapi turunnya cuma 5%, tapi terus dilakukan. Apa yang terjadi adalah itu akan merugikan tentunya Salwa dan saya secara langsung karena akan mengurangi margin. Dan kalau itu berkelanjutan tentunya tidak bagus terhadap kesehatan dari bisnisnya Salwa dan bisnisnya Baskoro, gitu kan. Nah, kalau itu berkelanjutan, akhirnya industri itu menjadi industri yang berdarah-darah dan merugikan.
ya, dari kacamata pemilik bisnis. Yang diuntungkan siapa? Ya konsumen udah pasti diuntungkan. Dan mungkin teman-teman berpikir, kan banyak model bisnis zaman sekarang yang seperti itu. Tuh yang zaman sekarang memberikan buang atau bakar duit ya. Tapi perlu kita pahamin ya, jenis dari perusahaan yang seperti itu tuh kayak apa? Background-nya. Oke, background-nya seperti apa? Sebenarnya yang namanya bakar duit atau dulu mungkin istilahnya saya lebih menggunakan istilah adalah promosi berkelanjutan untuk membeli market share atau untuk meningkatkan volume, itu biasanya juga kadang-kadang jor-joran juga ya. Tapi itu sudah dianggarkan dan sudah direncanakan untuk jangka waktu tertentu atau untuk sampai ke titik tertentu selama itu kurang dari jangka waktu yang sudah ditentukan. Contoh, saya sudah menganggarkan akan memberi deep discount selama paling lama 36 bulan. Tapi saya akan hentikan seandainya saya sudah mencapai volume yang saya targetkan jika sampai sebelum 36 bulan. Gitu. Tapi ada titik di mana saya sudah tentukan. Hanya 36 bulan maksimum. Ya, jadi yang namanya istilah bakar duit zaman sekarang itu sebenarnya sudah ada dari zaman dulu lah kalau saya bisa bilang. Oke, tapi kalau zaman dulu itu terukur dan terencana gitu ya. Nah, kalau sekarang kayak kita lihat ya, ada marketplace, ada perusahaan digital. Nah, bakar duitnya lebih lama. Dan itu dimungkinkan karena teman-teman harus tahu banyak investor yang mendukung itu. Ya, makanya ada sebuah marketplace atau sebuah digital company yang mengandalkan uang investor dari mulai seri A, seri B, seri C, seri D, seri E, seri F dan seterusnya sampai mungkin tidak berujung gitu ya. Tapi perlu teman-teman pahami sekalian bahwa yang terjadi sekarang ini akhirnya mulai sadar juga tidak selamanya bakar duit itu bisa tidak dianggarkan. Alias para investor sudah mulai mikir lagi dan duit yang gue bakar itu harusnya sudah mulai mengembalikan hasil ke saya. Nggak bisa main bakar terus gitu tanpa ada hasil di waktu yang ditentukan gitu ya. Nah, oleh karenanya, kembali, business fundamental at the end of the day should be profitable and sustainable. Ya, jadi dalam sejarah itu tidak pernah ada orang membangun bisnis itu untuk merugi tanpa akhir gitu kan. Seperti itu ya. Nah, bagaimana caranya menghindari yang namanya price discount yang berkelanjutan atau price war? Ya, tentunya kita harus membangun value dari penawaran bisnis kita. Ya, menciptakan value dari penawaran bisnis kita. Karena seyogianya customer itu membeli value. Oke? Ini yang perlu teman-teman ingat ya. Customer itu membeli value. Oke? Customer membeli brand, benar juga, tapi bukan sembarang brand. Customer membeli brand yang memiliki value. Oke, jadi yang mana yang harus kita pahami dulu dan harus kita ciptakan? Ya, kita harus memiliki value daripada produk atau jasa kita. Kalau kita sudah ciptakan value, nah value itu baru kita hidupkan atau kita masukkan ke brand kita. Value itu kalau sudah kita ciptakan, kita bangun, kita terapkan di strategi marketing kita. Nah, sehingga apa yang kita jual itu akan nyampe ke target market kita. Gitu ya. Nah, kalau sudah seperti itu, berarti customer kita menyadari titik value kita tuh di mana. Apakah kalau seandainya kita jualan mobil, value kita jualannya senilai Avanza.
ataukah value kita senilai Mercedes-Benz ya atau Mercy? Yang mana? Nah, dikala kita sudah tahu skala harga pasaran dari value itu, kita jadi lebih diyakinkan bahwa oke, value kita ada di nilai 100 jutakah atau 300 jutakah per unit mobil tersebut, gitu kan? Nah, kalau itu sudah nyata, kita akan jauh lebih tidak tergantung pada price discount ataupun price war. Oke? Nah, jadi untuk menghindari kita terjebak pada price discount dan price war yang berkelanjutan, kita harus bangun value. Oke? Nah, value itu kita bangun di brand, dan value itu kita terapkan dan kita hidupkan di semua lini marketing strategi kita. Ya, ini gambaran besarnya buat teman-teman. Nah, kenapa mungkin teman-teman berpikir banyak kok entrepreneur yang bisnisnya toh masih hidup dengan mengandalkan diskon saja. Banyak kok customer yang sebenarnya merasa bahwa kalau produk saya kasih diskon, pasti masih ada pembelinya. Banyak kok orang Indonesia yang discount hunter, gitu ya. Nah, ini yang selalu saya sampaikan kepada teman-teman. Yes, discount. Istilah discount itu adalah potongan harga. Potongan harga dari berapa, gitu kan? Nah, celakanya buat teman-teman yang masih awal atau baru masuk ke bisnis, itu menganggap bahwa atau mengasumsikan bahwa orang-orang itu sudah tahu value dan price Anda. Padahal mereka tidak tahu. Jadi istilahnya kalau kita tahu barang atau bakso Salwa itu senilai 100, kalau bakso nggak sampai 100.000 lah seumpamanya ya, bakso 20.000 lah gitu ya. Nah, bakso Salwa nih 20.000 didiskon menjadi 10.000, paling tidak kita tahu, benar nggak? Nah, Paling tidak dia tahu, oh didiskon 10.000 dari 20.000, karena saya tahu atau customer umumnya tahu bakso Salwa itu biasanya dijual 20.000 karena nilainya 20.000, ya kan? Nah, celakanya kalau kita tidak tahu ini ada bakso namanya bakso Ujang, tiba-tiba masuk, tiba-tiba diskon 5.000 rupiah. Nah, adakah yang akan membeli? Ya pasti ada, gitu ya. Mungkin juga tetap banyak, apalagi 5.000 dari rata-rata orang jualan bakso 15 sampai 20.000 semangkok. Tapi karena tidak mengenal Ujang, akhirnya dia mencoba sekali, terus juga tidak mendapatkan value yang dianggap itu harganya 5.000 sekalipun, mereka tidak akan kembali, gitu. Ya, jadi bukan berarti dengan memberi diskon itu tidak akan pernah berhasil menjual. Bisa aja, hanya apakah itu sustainable? Apakah itu nanti akan mengundang kembali customer yang sudah mencoba? Pertanyaan besarnya kan seperti itu, gitu ya. Oleh karenanya kita harus membangun value bahwa saya itu punya value, bakso saya ini sekian. Ya, nah value itu apa sih? Elemennya atau faktor-faktornya sebelum kita hidupkan di brand atau sebelum kita hidupkan di semua lini marketing strateginya, ya mulai dari fiturnya apa, manfaatnya apa, sampai ke titik tertinggi yang namanya motivasi tertinggi dari customer kita. Ya, customer kita, ingat ya, bukan siapa saja, bukan sembarang orang, tapi customer kita, motivasinya tertinggi itu apa untuk membeli produk kita. Oke, pertanyaannya adalah, loh, jadi apa dong jawabannya? Nah, itu dia. Itu adalah disiplin bisnis yang harus kita lakukan ya di awal atau bahkan sebelum meluncurkan sebuah penawaran bisnis. Gitu. Ya, jadi saya menggugah teman-teman kalau memang sudah terlanjur punya produk atau jasa,
tapi belum punya value, mulailah belajar menciptakan value. Oke, mulailah bekerja, belajar menciptakan value. Lalu gimana Pak? Saya kan sudah ngasih diskon, saya kan sudah menjadi raja diskon selama ini. Jadi nggak mungkin dong saya besok tiba-tiba tidak memberikan diskon. Benar sekali. Dikala sekarang orang sudah kecanduan diskon, pemberi diskonnya nyandu, yang diberi diskon juga nyandu, tidak bisa serta-merta besok langsung dihilangkan. Dua-duanya mati. Biasanya kan orang udah kecanduan kan, kadang-kadang kalau akhirnya langsung di stop tiba-tiba, ya mati. Dua-duanya mati kan, yang nyandu mati, yang memberi candu juga mati gitu kan. Nah, gimana caranya? Caranya adalah sembari kita membangun value yang kita ciptakan, karena butuh waktu ya, nggak bisa overnight, nggak bisa besok ya, tiba-tiba Salwa punya value, baksonya hari ini ketemu, tiba-tiba besok udah nyampe ke benaknya customer. Bangun value itu perlu waktu, bisa 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, sampai nyantol di kepalanya customer. Nah, dalam kurun waktu itu, 3, 6, 9 bulan, kita tetap bisa lakukan dengan memberi diskon yang seperti kita lakukan biasanya. Tapi lambat laun, menjelang 3, 6, 9 bulan, kita bisa menurunkan tingkatan diskonnya atau frekuensi diskonnya. Yang lama-lama, sembari value kita terbangun, tercipta, dan nancep di kepala target market kita, di saat itulah ketergantungan diskon kita menjadi sangat minim, bahkan bisa dihilangkan. Seperti itu. Ya. Jadi itu jawaban singkatnya adalah bangunlah value atau ciptakan value kalau belum punya, supaya kita tidak tergantung dengan diskon atau price war yang berkelanjutan. Gitu Salwa. Oke, siap. Terima kasih Pak Bas, pembukanya ini menarik ya teman-teman ya. Jadi jangan sampai bisnis kita masuk yang namanya perang-perangan harga sama Betul produknya sekali. orang lain ya Pak ya. Oke, ini kebetulan Ya. masuk pertanyaan nih Silakan. Pak. Boleh saya bacain ya Pak? Oke, ini ada pertama dari Hamzah.dul. Ya, Hamzah. Malam Pak Bas, pada materi value creation, produk mempunyai fitur dan benefit dan value nilai tertinggi sebuah produk. Apakah value itu harus berdasarkan data riset atau bisa menggunakan asumsi pemilik brand? Pertanyaannya bagus sekali dan praktikal sekali, karena ini yang sering ada di benaknya teman-teman sekalian. Terima kasih Hamzah. Saya yakin banyak yang punya pemikiran dan punya pertanyaan yang sama dengan Hamzah. Jadi ini gini, kita kan harus mengenal customer kita ya. Ya tentunya kita juga harus mengenal kategori atau industri yang akan kita masukin ya. Kita harus mengenal customer kita intinya. Oke. Kita harus kalau bisa tanda kutip intim dengan customer kita. Kita tahu luar dalamnya customer kita. Mulai dari data demografinya, ya, data geografinya, dan yang terpenting adalah behavior dan psikografiknya. Ya, itu harus kita pahamin. Ya. Nah, masalahnya atau pertanyaannya adalah gimana nih kita harus tahu cara dapetinnya, dan juga supaya kita bisa kristalisasi siapakah profil customer kita. Caranya banyak. Ya, caranya banyak sesuai dengan situasi dan kemampuan kita lah. Ya, saya pernah berbisnis mulai dari yang UMKM-nya tingkat korporasi besar sampai yang sudah besar sekalipun ya. Ujung-ujungnya itu tergantung situasi dan kemampuan masing-masing perusahaan ya. Kalau kita memposisikan diri kita sebagai perusahaan yang menengah, kecil, atau besar sekalipun, tentu kita juga punya kemampuan untuk melakukan yang namanya survei atau pemenuhan data atau pemenuhan pengetahuan kita terhadap
konsumer kita, paling tidak banyaklah survei yang dapat dilakukan, tapi paling tidak untuk melakukan atau mengenal customer itu adalah top priority. Benar nggak sih? Kalau kita mau jualan sesuatu, kalau Salwa mau menjual sesuatu atau Hamzah mau menjual sesuatu, tanpa mengenal customernya, pasti akan banyak melesetnya. Bukankah sebaiknya kita tahu gitu ya, secara behavior dan psikografi paling tidak ya, mereka itu kayak apa, oke? Nah, kalau itu sudah menjadi top priority, kadang-kadang kita membatasi kemampuan kita karena nganggap itu mahal atau it's not worth it, tidak perlu banget gitu. Nah, kalau kita mindsetnya sudah kita rubah bahwa ini terpenting, prioritas utama, kemampuan kita pun akan kita tingkatkan biasanya. Prioritas kita akan kita geser. Nah, skalanya apa sih dalam melakukan survei ini? Bisa tentunya secara umum ya menanyakan untuk profil tersebut. Ya, bisa dengan contohnya kalau Hamzah sudah punya customer base, ya lakukanlah sendiri. Kalau memang belum mampu untuk membayar agency gitu kan. Lakukanlah sendiri. Tapi yang terpenting adalah pokoknya bisa dapatkan informasi itu, atau kalau bisa kerennya adalah insights-nya ya. What really matters, apa yang sangat-sangat penting di benaknya customer itu ya. Kita bisa lakukan sendiri, survei dengan berdasarkan customer base yang kita punya, pasti punya dong Hamzah ya. Atau kita sudah mulai memikirkan, ya udahlah, dibantu aja dah dengan research agency. Ya, research agency itu juga sebenarnya tidak mahal-mahal amat tanda kutip. Kenapa? Bisa jadi FGD itu ya, focus group discussion, kualitatif ya, nanti kalau pemahamannya mengenai researchnya seperti apa. Tapi intinya kalau metodenya kualitatif saja, itu range-nya cuma 150 sampai 250 juta saja, tanda kutip. Ya kalau bisnis Anda sudah miliaran ya, apalagi puluhan dan ratusan miliar, seharusnya investasi 150 sampai 250 juta menjadi akan sangat-sangat bernilai buat bisnis Anda sekarang dan ke depannya gitu. Karena toh melakukan survei itu kan nggak setiap bulan, nggak setiap 2 bulan, itu bisa perlu dilakukan sekali dalam mungkin setahun, 2 tahun gitu kan. Ya, jadi gunakan kesempatan itu untuk langsung dapetin dari target marketnya. Kalau bisa gitu ya. Ya, mulai dari melakukannya sendiri atau melakukannya dengan bantuan pihak ketiga, dalam hal ini research agency. Tapi jangan pakai insting sendiri gitu loh. Oke? Moga-moga jelas ya Hamzah ya. Oke. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Ini lanjut nih, ada pertanyaan dari Furnitur Laboratorium. Selamat malam Pak Bas. Apakah value ada umurnya? Terima kasih Furnitur Laboratorium. Nah, terima kasih nih pertanyaannya nih. Apakah value itu ada umurnya? Sebenarnya expiry date-nya itu berdasarkan mungkin bukan umur matinya ya, tapi umur relevansinya. Oke? Jadi umur relevansinya. Justru kalau value itu dibangun semakin lama dan semakin konsisten, itu justru lebih akan nancep. Ya. Karena kita dalam menyampaikan value itu nggak bedanya kalau kita punya hubungan dengan teman, kerabat, atau bahkan pasangan kita. Ya, value itu harus terus secara konsisten dikomunikasikan ya, secara langsung, secara fisikal ataupun secara emosional. Jadi supaya itu nyampe atau di top of mind-nya si customer kita. Intinya seperti itu. Nah, pertanyaannya expired itu atau tidak? Expiration-nya adalah ya kita harus tetap relevan itu ya. Contoh,
contoh waktu itu saya senang sekali menggunakan apa contoh Adidas. Oke, Adidas itu kan udah mungkin saya nggak tahu apa namanya lahirnya Adidas itu tahun berapa. Tapi di kala Nike masuk ya, peralatan olahraga Nike masuk, saya ingat mereka masuknya di sepatu, itu tiba-tiba Adidas itu kelihatan kuno ya. Jadi karena ada relativitas yang lebih muda, jadi satu barang bisa kelihatan lebih tua relativitasnya kan gitu ya. Nah, pada saat itu saya ingat sekali Nike itu menargetkan yang kaula-kaula mudanya gitu. Jadi sportsman yang lebih muda dengan orientasi yang lebih nyantai, tidak formal, tidak terlalu performance oriented ya, tidak terlalu berorientasi pada kinerja dalam sport, jadi bahkan dipakai untuk fashion dan seterusnya dan seterusnya. Tiba-tiba dengan kehadiran Nike, relevansinya Adidas di mata millennials menjadi menurun relevansinya. Oke, nah akhirnya Adidas harus me, apa namanya menyempurnakan atau memperbaiki value-nya gitu. Ya sama halnya dengan furnitur lab. Ya saya ingat sekali zamannya mungkin orang tua saya gimana diplomat ya, orang tua saya kalau keluar itu suka bawa namanya kalau kayu furnitur nih, furnitur lab ya, jadi ada hubungannya nih. Kalau keluar negeri kita suka bawa ini apa namanya kursi ukir-ukiran Jepara gitu ya. Wow, saat itu keren banget, Ya. emang keren nilai budayanya, nilai ukir-ukirannya keren banget. Relevansinya tinggi untuk semua orang yang berhubungan dengan kayu pada saat itu. Jati is the top quality lah, nggak ada yang ngalahin lah di dunia ini lawannya Jati. Tapi sejalan dengan berjalannya waktu, coba kayak Salwa, tertarik nggak tuh duduk di kursi Jatinya model Jepara gitu ya? Relevansinya jauh udah menurun sekali gitu. Bahkan nggak usah sejauh-jauh generasinya Salwa, ya. Generasi saya aja sudah tidak terlalu relevan gitu, pakai kursi yang segede godam gitu, walaupun ukurannya bagus gitu ya. Nah itu Makan tempat. ada apa barriernya kalau dari target market Salwa makan tempat gitu. Makan rumahnya kecil Kenapa kenapa gitu. Salwa? Kalau milenial tuh rumahnya Nah sekarang minimalis gitu, Pak. Jadi mereka beli furnitur yang benar. terkesan Nah oleh minimalis juga. karenanya value itu diisi oleh IKEA gitu. Nah sekarang ya kan. Nah IKEA Ya, itu menggunakan value yang kurang lebih seperti itu. Saya baca banyak ya, mungkin Fortin Lab saya yakin juga baca lah value-nya IKEA. Itu menyasar pada target market yang orang tinggal di tempat yang tidak besar-besar amat ya, apalagi di kota-kota besar. Dan yang bisa beli masang sendiri gitu. Benar ya? Jadi benar-benar hebat betul. sekali kalau saya lihat tuh. Value. Nah, kebayang dengan adanya IKEA, tadi kembali ke furnitur Jepara. Relevansinya expired nggak tuh kalau dianggap ya? Mungkin udah mulai expired kalau pakai bahasanya furniture lab gitu ya. Karena relevansinya nggak dibenahin gitu. Ya, jadi kalau bagi saya expiration-nya itu lebih ke arah apa namanya tingkat relevansinya, ya umur relevansinya. Jangan sampai relevansinya itu tidak dibenahin sehingga relevansinya menurun dan menurun sampai akhirnya hilang. Itu yang harus benar-benar dihindari. Gitu Furniture Lab. Semoga jelas ya. Sarin. Salwa suaranya kok nggak ada ya? Ya, yes. Halo?
Oke, ada pertanyaan lagi dari namanya Dari Canong, Pak. siapa? Canong. Canong. Oke. Ya, Pak, bagaimana jika kita memberikan diskon tapi sebenarnya itu sudah sesuai dengan value kita? Gini, Canong, ya kalau kita bicara soal price, itu adalah price list atau regular price. Oke, price yang tidak dihitung dengan diskon. Jadi kalau kita bicara soal value, dia akarannya dengan harga pasaran berapa sih yang customer kita mau bayar. Biasanya kan ada range-nya ya, mungkin nggak satu titik harga, tapi range, oh antara mungkin 20 sampai 25 ribu gitu ya. Nah itu kalau 20 sampai 25 ribu dan akhirnya kita pilih menjual value kita berdasarkan rentang harga tersebut 20 dan 25 ribu itu adalah regular price-nya. Oke. Kalau kita memberikan diskon itu adalah discounted price. Gitu ya. Jadi Canong harus pahamin dulu nih, regular price-nya itu berapa terhadap value yang ditawarkan. Oke, jadi kalau pertanyaannya, oh saya sudah melakukan price discount sesuai dengan value saya kok. Loh, berarti harganya itu adalah harga yang sekarang dianggap price regular dikurangin diskon. Nah, itu adalah sebenarnya regular price-nya gitu. Karena kalau enggak jadi everyday low discounted price dong. Gitu kan. Ya, jadi yang harus dicari titik regular price-nya, bukan discounted price-nya gitu lah. Ya. Oke. Okay? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Ini lanjut nih dari Yes. Selamat Pagi. Selamat Selamat pagi, pagi. selamat malam. Selamat ber- Saya usaha minuman kekinian Yes. sejenis haus, Pak. Bedanya saya memakai susu sapi murni. Apakah dengan positioning susu sapi murni itu bisa menjadi value usaha saya, Pak? Oke, terima kasih, selamat pagi. Mestinya kita ngadainnya pagi ya, bukan malam ya. Selamat pagi ya. Ya, apa namanya, apakah susu sapi itu bisa menjadi bahagian dari value? Tentunya bisa. Tentunya bisa aja. Jadi nanti selamat pagi kalau sudah mulai belajar value creation, kita harus membangun yang namanya value itu mulai dari fitur, benefit, sampai motivasional tertinggi. Dan di masing-masing tangga itu ya, mulai dari fitur, benefit, sampai motivasional yang tertinggi, itu kita harus pastikan seunik mungkin dan serelevan mungkin. Jadi yang kita akan pilih adalah seunik mungkin dan serelevan mungkin. Sewaktu saya jualan Unlin zaman dulu, ya tanda kutip zaman dulu ya, kayaknya udah di era abad sebelum gitu ya. Jadi sewaktu saya membangun bisnis Unlin di Indonesia bersama teman-teman di Fonterra, itu susu dari New Zealand itu menjadi salah satu fitur yang cukup menjual dan sangat unik saat itu gitu ya. Tapi nggak lama kemudian ya perusahaan-perusahaan lain toh juga membeli produknya dari Fonterra juga gitu ya. Jadi susu bahan dasar susunya di Indonesia kita tahu ya kayak Nestle, Bendera, siapapun lah penjual susu di Indonesia umumnya juga membeli susu dari New Zealand gitu. Pada akhirnya setelah kita tampilkan itu yang awalnya bisa menjadi bahagian dari diferensiasi, lambat laun sudah tidak menjadi diferensiasi utama atau diferensiasi yang cukup membedakan orang memilih brand Anlin. Ya, jadi jawabannya tentu bisa, tapi sekarang ditanyakan juga ke prospek customernya, apakah itu cukup unik dan relevan buat mereka gitu ya. Ingat kata kuncinya atau filternya harus unik dan relevan. Ya gitu, jadi tanyakan kembali, cukup unik nggak tuh susu
di kategori Anda. Gitu, selamat pagi ya. Oke, terima kasih. Ini lanjut nih dari Rumah Mahar Ya, Bukit Tinggi. Bagaimana membangun value yang barangnya hanya dibeli sekali, misalnya cincin kawin nih Pak. oke. Terima kasih Rumah Mahar Bukit Tinggi. Wah, cukup jauh nih dari Bukit Tinggi pertanyaannya ya. Ya, jadi apa namanya lifetime value dari sebuah produk atau jasa yang kita jual bisa lama ya, tapi juga bisa pendek. Nah, dalam hal ini, yang namanya kita membangun value, siapapun, apapun, jenis produk yang dibeli seperti apapun, dia akan membeli berdasarkan value. Oke, jadi tidak bisa tidak, kita harus punya value. Ya, mau dia belinya cuma cincin kawin. Tapi cincin kawin itu, kalau dia meyakini value itu, dia pasti akan punya kemampuan untuk merekomendasikan untuk diri dia sendiri untuk membeli saat mungkin ulang tahun pernikahannya, atau kalau dia nanti mau menikahkan anaknya untuk serah-serahannya dan lain sebagainya. Jadi kalau dipikir kesempatan untuk satu customer membeli lebih dari sekali atau lebih dari normalnya, itu kan kita bisa influence, ya, kita bisa pengaruhi. Ya, jadi Rumah Mahar Bukit Tinggi harus berpikir bahwa dengan saya punya value, paling tidak saya bisa mendapatkan customer yang lebih banyak ya dibanding penjual cincin kawin lainnya yang tidak punya value. Saya yakin kalau Anda punya, ya paling tidak di seputaran Bukit Tinggi dulu lah. Kalau Anda punya value dibanding toko-toko sebelah yang tidak punya value, saya bisa yakin Anda akan menarik lebih banyak customer, new customer. Belum nanti kalau udah dapat new customer, mereka akan return-nya akan jauh lebih tinggi lagi kalau Anda punya value. Ya, jadi dengan punya value, Anda bisa mendapatkan lebih banyak acquisition dan juga akan ada kemungkinan lebih tinggi lagi untuk repeat buyer-nya. Gitu. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Ini lagi nih dari Rendrajna. Selamat malam Pak Bes. Bagaimana menentukan value di usaha yang masih white label? Sehat selalu Pak Oke, Bes. white label. Contohnya apa ya nih, Rin Reina? Produknya apa ya white labelnya? Ya, Oke, boleh ditulis ya Kak Rin ya. Ya. Ya mungkin sembari nunggu, tadi apa, Reina ya? Rejna. Oke, terima kasih pertanyaannya. Jadi sembari menunggu jawabannya dari Rejna, white label umumnya tetap punya brand kan ya. Jadi sekali lagi nih, ini juga pembahasan saya kemarin di hari Sabtu dengan Pak Budi, bahwa jangan biarkan brand Anda itu hanya sekedar label, apalagi hanya white label gitu ya. Toh kan sudah ada nama dan logonya. Ya, jadi jangan puas dengan nama dan logonya, Anda harus punya value. Sekali lagi, Anda harus punya value. Oleh karena kenapa white label tidak terlalu sukses ya? Ya bisa dibilang, karena white label ini kan nggak bedanya kayak seumpamanya kayak Carrefour punya garam mereknya Carrefour, punya susu mereknya Carrefour, dan waktu itu Hero punya minuman cola mereknya Hero, dan seterusnya. Karena mereka hanya fokusnya white label saja, tidak membangun brandnya. Membangun brandnya gimana? Yang membangun brandnya itu, yang seperti saya sampaikan, membangun brand itu harus punya value dulu. Value itu menjadi tatanan awal untuk branding. Ya, branding itu apa? Branding itu adalah membangun sebuah brand yang baru menjadi brand yang kuat. Bangunnya dengan memasukkan atau menginjeksi value yang kita ciptakan di awalnya gitu.
Ya, jadi Rindajna itu memang salah satu mungkin area yang harus dibenahi sebagai pemain white label. Ya, Anda harus membangun value. Kalau Anda hanya ingin punya merek sejajar dengan label saja, ya Anda akan tidak bisa bersaing atau kalah bersaing atau kurang bersaing dengan brand-brand yang punya value yang jauh lebih kuat gitu. Oke, terima kasih Pak Bas. Ini lanjut nih dari Stella Stala. Kak dari Kak Stella. Selamat malam Pak. Bagaimana untuk value ketika kita menjadi distributor sebuah brand? Ada kemungkinan value-nya akan sama dengan distributor lainnya. Terima kasih Stella. Ya, jadi Anda sebagai distributor, value Anda ini sebenarnya targetnya siapa? Berarti kan pengguna distributor ya, yang menggunakan jasa Anda untuk mendistribusikan barang-barang mereka. Saya pernah di dua tempat ini saya bisa pernah menjadi distributor dari klien-klien saya pernah menggunakan distributor untuk mendistribusikan produk saya. Jadi dalam karir profesional saya pernah berada di dua sisi ini. Nah, kalau kita melihat dari kacamata distributor ya, di mana Stella sekarang berada, berarti target marketnya adalah orang-orang yang ingin mendistribusikan brandnya, ya kan? Oleh karenanya, keunikan dan relevansinya ya harus dibangun sehingga Stella ini perusahaan distributor ini beda dengan yang lain, lebih unik. Apa sih buying factornya mereka? Ya, buying factornya si pemilik brand menggunakan distributor tertentu itu yang harus Stella cari tahu gitu loh. Bisa jadi ketepatan waktu, bisa jadi servisnya melayani melayani customer-customernya, retailnya, bisa jadi kedalaman dalam penetrasi pasar, bisa jadi spesialisasi untuk channel tertentu, bisa jadi kemampuan untuk membantu promosi dari pemilik brand, macam-macam kan. Ya, jadi itu yang harus dicari tahu oleh Stella di sini. Apa kira-kira fitur, benefit, dan motivasi tertinggi dari target marketnya Stella ingin menggunakan atau tergila-gila menggunakan perusahaan distributor di mana Stella berada. Gitu. Oke? Oke Pak Bas, ini saya juga ada Oh, mau pertanyaan, boleh nggak nih silakan. Pak? Saya juga punya satu brand ya Pak ya. Nah, ada produk yang dead stock, jadi benar-benar udah nggak bisa dijual lagi, tapi maksudnya masih layak, tapi memang sudah tidak diproduksi lagi, jadi kayak cuci gudang gitu, mau cuci gudang. Tapi selain itu karena harganya nggak bisa dijual harga normal, maka kan saya harus jual dengan harga lebih murah dong. Tapi tidak menutup modal dari satu produk aja misalnya. Nah, kalau misalnya saya jual secara diskon besar-besaran nih, apa menurunkan value produk saya, Pak? Lo kan soalnya kan detox kan sudah discontinued produk kan, produk yang tidak akan berlanjut kan. Iya. Jadi kalau kita dalam berbisnis, kita sudah putuskan bahwa kita akan exit, berarti kita ya udah nggak usah membangun brand kita karena kan sudah mau mati kan gitu istilahnya. Jadi tidak ada interest kita atau tidak ada kepentingan kita lagi dan harusnya tidak ya untuk membangun brand itu karena toh bukan untuk dijual lagi brand itu ke orang lain kan supaya orang beli dan nerusin bisnisnya juga kan. Emang sudah mau istilahnya selesai. Oleh karenanya ya namanya exit ya kita akan berusaha sekeras mungkin untuk balik modal paling tidak gitu atau menghindari kerugian yang besar paling tidak meminimkan atau paling tidak untuk tetap mendapatkan profit gitu kan ya, jadi urusannya sudah bukan orientasi membangun value lagi Salwa
Udah pasti lah, yang penting udahlah. Yang penting bisnis gue, barang gue udah laku, modal balik, itu udah bagus kan gitu. Tapi kalau segi dari brand sih masih jalan, Pak. Jadi masih ada produk lain, tapi kayak ada dua macam produk nih udah nggak produksi lagi, jadi nggak Iya, dijual lagi gitu. Takutnya produk lain ikut produk menurun. toh bukan produknya sawah kan? Produk saya. Jadi saya punya hijab, toko hijab gitu ya, online hijab. Isinya ada hijab, ada gamis, ada baju homeware. Nah, yang homeware ini udah bisa dijalanin lagi, tapi masih ada hijab dan Tapi kok gamisnya gitu. Nah, tadi takutnya kalau detox misalnya katanya, bukan? gimana Pak? Yang detox itu yang terakhir itu aja Pak, yang Oh, home dress. sorry, saya dengarnya Tapi satu detox. brand yang sama. Ini dead stock maksudnya. Iya, Deadstock. Tadi saya kurang jelas saya ngomongnya. Maaf. Deadstock, Pak. Mohon Oh, maaf. oke. Berarti maksudnya bukan ini dong, bukan apa, brand itu masih lanjut dong. Masih lanjut, tapi ada satu produk yang Oke. menumpuk stoknya, tapi udah nggak bisa dijual lagi gitu. Maksudnya nggak bisa dijual dengan Ya, harga tinggi. sebenarnya kan yang nggak bisa dijual dengan harga tinggi itu kan karena kita merasa itu sudah stoknya sudah terlalu tinggi kan ya. Berarti kan mungkin itu ada isu dari perencanaannya di awal, atau ada perencanaan promosi yang tidak dijalankan atau kurang intensitasnya, bisa jadi kan Salwa. Nah, apapun itu, toh sekarang kan sudah stok itu Nah, sudah apa namanya, tidak terjual sampai saat ini. Nah, bisa jadi untuk flush out ya, untuk tetap mengeluarkan itu kan pilihannya bisa satu, benar sekali memberi diskon yang besar, tapi kan juga bisa ini digunakan sebagai banded offer dengan yang produk yang lain. Bisa jadi produk Salwa yang gamis terbarunya akan mendapatkan hadiah itu gitu. Mungkin seumpamanya nih, kayak mau Salwa gamis yang sekarang mau keluar betul, harganya 100 betul. ribu, terus yang itu kemarin tuh harganya 50 ribu, modalnya umpamanya. Ya udah, bilang aja dengan membeli ini dan ini harganya menjadi 160 ribu gitu. Padahal yang di persepsinya kan, wah ini diskon dari 200 ribu nih. Tapi kan kita nggak bilang diskon kan. Jadi Iya, ini betul. awal kemarin saya juga bahas bahwa intinya diskon itu adalah bahagian dari apa? Insentif kan? Ya kan? Supaya pemanis buat teman-teman customer untuk merasa senang gitu, merasa mendapatkan lebih dari apa yang mereka bayarkan. Dan untuk memberi insentif itu kan tidak melulu mengasih diskon, kan bisa ngasih voucher, kan bisa ngasih dua barang yang nilainya 200 menjadi 150 ribu, tanpa bilang kita ngasih diskon 50 ribu dari 200 ribu kan. Oke, terima kasih banyak Pak Bas infonya. Ini insight buat saya juga. Jadi ada ide nih, wah bisa dijadiin bundling istilahnya ya. Jadi beli dua harganya lebih murah. Itu Wah, ya. terima kasih banyak Soalnya, Pak Bas. sorry, Ini saya lanjut nih tambahkan ini juga pertanyaan. buat teman-teman sekalian ya. Waktu itu saya ingat dengan apa, Jakarta Foto ya, Melisa sama Berry. Itu juga di saat pandemi juga seperti itu. Dikala orang-orang ngasih diskon tuh untuk ke pemotretan, sementara Berry sama Melisa waktu itu kita ngobrol, kita beri value yang lebih tinggi aja. Ya, akhirnya Jakarta Foto menawarkan value yang sebenarnya dibutuhkan. Apa itu? Yaitu tidak hanya kalau foto dikasih mentahan fotonya, tapi udah dikasih dalam bentuk brosur, dalam bentuk ini itu. Justru nggak dikasih diskon, harganya malah dinaikkan, tapi dengan added value namanya. Yang akhirnya justru dihargain. Saya ingat waktu itu kalau nggak salah, kalau lamotret itu satu jepretan berapa sih katanya? Itu 150 ribu, 100 ribu. Pada akhirnya paketnya Melisa sama Berry kalau nggak salah
mulai dari 750, 1 juta, atau 1,5 juta, kurang lebih kayak gitu. Bisa dibayangkan kan? Itu malah justru laku. Karena apa? Karena value yang diberikan, added value-nya itu adalah unik dan relevan gitu. Jadi kadang-kadang kita merasa ya Salwa, kita merasa bahwa ya. barang kita nggak laku karena kemahalan. Siapa bilang gitu? Pastikan itu yang terjadi. Bisa jadi barang kita nggak dikenal. Bisa jadi barang kita tidak terlalu relevan kemasannya. Nah, itu dengan mengutak-ngutik itu dikit aja, kita akhirnya tidak perlu menurunkan harga, bahkan memberikan diskon yang dalam sekali gitu loh. Oke, terima kasih Pak Bas. Yep. Insight-nya menarik banget nih. Oke, ini lanjut nih ke pertanyaan dari Salam Ya. Dreaming. Pak, saya bergerak di bidang jasa travel umroh. Sementara ini kami hanya berkutik di servis yang baik, edukasi yang lengkap, dan lain-lain. Kira-kira gimana ya Pak untuk menancapkan value seperti brand Oke, besar? jadi Terima intinya kasih. sebelum menancapkan value-nya, pastikan Salam Dream, pastikan value yang sekarang ada, service baik, edukasi, dan seterusnya tadi itu unik dan relevan. Gimana cara ngeceknya? Ya cek aja ke customer base yang ada sekarang. Apakah masih relevan atau ada value-value lain yang diharapkan? Ya, mulai dari hanya sekedar fiturnya atau benefitnya, atau dengan fitur yang sama tapi benefitnya dirubah, gitu kan ya. Atau ada harapan lain sebenarnya yang saat setelah pandemi ini ke sini itu ada harapan baru gitu bagi apa namanya pejalan umroh ini ya. Bisa jadi itu harus dicari tahu. Jadi intinya adalah value yang sekarang ini masih relevan atau tidak, atau masih bisa disempurnakan lagi atau tidak, atau masih bisa dipertajam lagi atau tidak. Nah, kalau itu sudah dapat, cara penghidupannya ya kita cari sebenarnya di titik-titik mana kita bisa mengkomunikasikan kepada mereka calon apa namanya yang akan berangkat umroh sehingga bisa kita apa namanya apa istilahnya kita approach ke mereka di situasi apa dengan menggunakan media apa gitu. Nah itu PR-nya. Jadi Salam Dreaming ini harus benar-benar tahu sekali lagi lebih mengenal calon pejalan umroh ini gitu. Ya jadi kalau itu udah dapat akan mudah. Dan medianya macam-macam ya. Kemarin saya juga bahas di Sabtu kemarin. Medianya nggak selamanya hanya di sosial media loh. Bisa jadi ada di tempat tertentu, ya, di situasi tertentu. Nah, masukinlah ke situ pesan-pesannya. Dan tentunya format dari pesannya itu bisa bermacam-macam ya. Bisa video kah, bisa poster kah, bisa cuma audio kah, saya nggak tahu. Tergantung media apa yang ditemuin di situ yang sangat relevan terhadap target marketnya ini. Itu Salam Dreaming. Oke, terima kasih Pak Bas. Oh iya Pak Bas, ini Pak Bas tadi habis Iya. dari workshop Ya, SBM jadi ya? hari ini kita Business ID ada Wah, apa namanya workshop SBM Advance ya di Hyatt Arya Duta, sudah bukan Hyatt Arya Duta, di Hotel Arya Duta Jakarta gitu. Seru, ramai sekali tadi, ada 50-an kayaknya. ini ya. Ya, sempat banyak banget yang daftar ke Salwa juga tuh kan, dan linknya ada di bio. Sekalian ini Pak, infoin bahwa kita sebentar lagi ada Iya, celebration workshop ya Pak ya. Di tanggal 7 sampai betul sekali 28 Juni, Salwa. betul Pak? Nah, bagi teman-teman yang mau daftar tentang workshop value creation, bisa kontak yang ada link ada di bio atau di Mbak Amel ya, yang biasa kita Iya, posting iya. di Instagram ya Pak Bas ya. Siapa tahu masih banyak yang masih belum paham tentang value creation itu Iya. apa, kita bantu jelasin Jadi nanti akan workshopnya. Oh iya, Jadi nanti nggak terasa di workshopnya teman-teman bisa lebih paham lagi ya, karena nanti di situ saya akan langkah demi langkah secara detail membantu teman-teman untuk menciptakan value.
mulai dari analisa dasarnya, apa saja yang perlu dipahami secara praktis berdasarkan pengalaman saya dan dari apa yang saya pernah bangun di Anlin, ya, di Aqua, dan juga saat saya waktu itu di Tekita. Jadi banyak apa namanya pengalaman berharga saya yang sudah istilahnya ya alhamdulillah terbukti lah gitu. Jadi teman-teman bisa apa namanya menyerap pengalaman saya untuk keberhasilan dari bisnis teman-teman sekalian ya. Dan di situ nanti insya Allah di tanggal 27-28 itu di Hotel Shangri-La Jakarta. Jadi teman-teman bisa berkesempatan menikmati juga apa suasana Hotel Shangri-La yang seru sekali tempatnya lah pokoknya gitu. Ini ada nih dari Salam Dreaming. Kebetulan tadi sempat ketemu dan berjabat tangan dengan Pak Bas di workshop di Hotel Area Duta. Wah, ternyata habis ikut workshop ya. Nah, tadi namanya siapa ya? Salam Dreaming ya. Iya, nggak Nah, ketahuan tadi namanya kan siapa dari ya. sekian banyak 50 Oke, orang Pak Bas. soalnya tadi banyak yang nanya Valley Creation juga soalnya. Oh gitu tuh Salam Dreaming. Oke oke. Salam kenal kembali. Nggak ke workshop lagi ya, Pak ya? Kenapa sama? Oh enggak, besok Besok ke workshop. saya nggak bisa datang karena Bapak saya besok ada ke... acara di Gorontalo untuk nemuin Roni di Gembira Houseware di sana. Wah, Pak Bas mau ke Gorontalo nih. Besok Hari pagi, ini besok berangkat pagi. ya, Pak? Atau besok ya? Oke, semoga Thank selamat you sampai so tujuan ya, much. Pak Bas ya. Nggak kerasa nih, udah Amin 1 jam. amin. Terima kasih banyak atas insight-nya. Semoga sehat selalu dan perjalanan besok Thank you Salwa. Terima kasih dilancarkan. teman-teman yang sudah semangat malam ini untuk bergabung. Sampai ketemu lagi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.